Episode 586 sampai 587. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura culun. Selim menatap tangan Ariel sedikit gemetar, dan kata teman membuatnya merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Awalnya, dia ditusuk dari belakang oleh sahabatnya, dan bahkan diselingkuhi dengan wanitanya. Memberinya pukulan fatal. Jika tidak, dia tidak akan memiliki nasib seperti itu sekarang. Ariel melihat bahwa ekspresi Selim kurang tepat. Dengan sedikit menggelengkan kepalanya, dia mungkin menebak apa yang dia tabu. Setelah menarik tangannya, Ariel berkata, "Jika kata teman terlalu berat untukmu, kamu bisa memperlakukanku sebagai pasangan." Selim tersenyum tak berdaya. Dia sangat dekaden. Dia pikir dia telah melepaskan masalah ini. Dia pikir dia cukup untuk mengakui takdirnya. Dia tidak menyangka ketika seseorang menyebutkan dua kata ini lagi, dia masih akan menderita. Biarkan saja. Itu hanya omong kosong. Jika bukan karena seorang teman, bagaimana mungkin aku bisa berakhir seperti ini? Selim berkata dengan ringan, "Apakah kamu ingin membalas dendam? Sekarang kesempatan ada di depanmu. Selama kamu mau memanfaatkannya," kata Ariel. Selim mengangkat kepalanya, melihat langsung ke mata Ariel. Dia belum pernah bertemu orang di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa belas kasihan Tuhan akan membantunya secara tidak dapat dijelaskan. Dan sebagai seorang pengusaha, Selim tahu betul bahwa hanya keterikatan kepentingan yang akan dapat membiarkan dua orang asing berjalan bersama. "Apa yang kamu mau dari saya?" Selim bertanya. Ariel tersenyum tipis. Apa yang didapatnya? Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkannya. Lagi pula, semuanya tidak lain adalah arti menghabiskan uang untuknya. "Aku mengatakannya. Aku khawatir kamu tidak akan mempercayainya," Ariel berkata sambil tersenyum. Selim mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan bekerja sama denganmu." Ariel mengangguk. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Benar-benar mustahil untuk mendapatkan kepercayaan Selim. "Saya hanya ingin mencari cara untuk menghabiskan uang. Membantu Anda dapat membuat saya menghabiskan banyak uang." Ariel berhenti dan melanjutkan, "Anda tidak perlu mempertanyakan keaslian kata-kata saya, karena sama sekali tidak ada isinya. Ini agak palsu." Menghabiskan uang. Selim juga orang kaya sebelumnya, tapi dia masih tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Ariel. Kepentingan itu saling menguntungkan. Jika Anda membayar, Anda tentu berharap mendapatkan semacam pengembalian. Namun sikap orang di depannya seolah hanya ingin mengeluarkan uang. Apalagi Selim. Dia belum pernah mendengarnya. "Apakah Anda ingin saya membantu Anda memenangkan kejuaraan?" Selim mengerutkan kening dan bertanya, "Kejuaraan tidak ada artinya bagi saya. Saya hanya ingin menghabiskan uang," kata Ariel. "Anda sakit." Selim akhirnya tidak bisa menahan kutukan. Ariel tidak marah, tapi tersenyum bahagia. Di mata orang biasa, bukankah perilakunya berarti dia sakit? "Aku akan memberimu 1 hari untuk memikirkannya. Pikirkan tentang semua ini yang telah hilang darimu. Pikirkan betapa bebasnya orang yang menyakitimu sekarang. Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Setelah kamu memikirkannya, telepon aku." Ketika Ariel hendak meninggalkan nomor teleponnya, Selim berkata, "Jangan pikirkan tentang itu. Aku berjanji padamu." Meskipun Selim telah merosot selama bertahun-tahun, kemarahan batinnya tidak bisa hilang seiring waktu. Dia tidak berani memikirkan balas dendam sebelumnya, karena dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk berdiri. Tetapi sekarang berbeda, karena seseorang akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimana dia bisa mengabaikannya? "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ariel bertanya sambil tersenyum. "1 mobil, 1 tim," kata Selim. "Selama kamu punya uang, ini semua tidak sulit, kan?" Ariel mengerutkan kening dan berkata, "Saya hanya ingin membayar, tetapi jangan libatkan saya jika kamu memiliki masalah. Anda dapat membeli mobil selama Anda mengeluarkan uang, tetapi tim membutuhkan bantuan Anda," kata Selim. Dia pernah memiliki tim sendiri, tetapi setelah dia jatuh, tim itu juga diberhentikan. Dan saudara-saudara dari tim, karena hubungannya terlalu dekat. Jadi setelah kejatuhannya, orang lain tidak berakhir dengan baik. Tetapi hal-hal ini tampaknya bagi Selim
Ariel seharusnya bisa menyelesaikannya dengan baik. Ariel tersenyum dan mengangkat tinjunya, dan berkata, jika ini digunakan untuk mengatasinya, itu akan sempurna. Aku belum melakukan pemanasan sekarang. Selim masuk ke mobil Ariel, pergi menuju tujuan pertama. Saat itu, tim Selim memiliki reputasi yang bagus. Timnya juga yang terbaik di Subliga. Hampir semuanya adalah talenta top. Mereka seharusnya mengikuti Selim untuk memasuki balapan F1 teratas. Tetapi karena pembunuhan Selim, tim-tim berbakat ini harus menghentikan kariernya. Dan karena seseorang secara diam-diam mengoperasikannya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pindah ke tim lain. Mereka sekarang jauh dari posisi semula, dan kehidupan pribadi mereka terus-menerus diganggu oleh kekuatan abu-abu tertentu. Mengenai hal-hal ini, Selim tahu betul, tapi sayang dia tidak bisa berubah. Jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Sekarang kesempatan ada di tangannya. Selim secara alami tidak bisa lagi melihat mantan saudaranya diinjak-injak. Sesampainya di daerah pemukiman yang sangat sederhana, Ariel menunggu Selim di dalam mobil. Tak lama kemudian, beberapa pria dengan penampilan keras kepala datang ke pintu, dan jelas sekali bahwa mereka mengganggu teman-teman Selim. Menghadapi situasi ini, Ariel tersenyum tipis. Selim telah melakukan banyak kesalahan saat itu. Setelah bertahun-tahun, lawannya tidak bisa membantu tetapi tidak membiarkannya pergi. Bahkan orang-orang di sekitarnya. Turun dan tutup pintunya. Ariel berdiri di depan para gangster. Nak, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Berani menghalangi jalan kami akan mati. Ariel menggerakkan otot dan tulangnya. Dan berkata dengan sedikit, sepertinya Anda ingin melakukan pemanasan sepenuhnya. Anda tidak cukup berkualitas. Melihat postur Ariel yang ingin melakukan sesuatu dengan mereka, beberapa dari mereka tertawa dengan nada menghina. Betapa bodohnya, berani mengambil inisiatif untuk merepotkan kami. Dalam hal ini, saya akan memenuhi permintaanmu. Dunia orang dewasa tidak membutuhkan banyak kontroversi. Tinju bisa mewakili segalanya. Sangat disayangkan bahwa bajingan semacam ini benar-benar tidak dapat dihindari oleh Ariel. Apalagi melakukan pemanasan. Ariel belum melepaskannya. Pertempuran telah berakhir. Ini terlalu membosankan. Siapa kamu? Di mana markas? Bawa aku untuk melihat dan melihat. Ariel bertanya beberapa orang tidak puas. Arogansi segelintir orang tadi sepertinya dipatahkan oleh baskom berisi air dingin. Tinju pria itu begitu cepat hingga matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Dan tergantung sikapnya. Masih mau bunuh satu orang ke markas. Wah, apakah kamu tahu siapa bos kami? Saya menyarankan Anda untuk cepat tunduk. Jika tidak, hanya ada satu jalan buntu. Pria itu mengertakkan gigi dan berkata kepada Ariel. Saat ini, Selim membawa temannya keluar rumah. Saat temannya melihat adegan ini, rahangnya hampir jatuh ke tanah karena shock. Namun, ekspresi Selim tidak banyak berubah. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia melihat keahlian Ariel. Hasil seperti itu sudah diharapkan. Selim, siapa pria ini yang sebenarnya bisa bertarung dengan sangat baik? Orang-orang ini adalah orang-orang yang sering datang ke rumahku untuk membuat masalah. Teman itu bertanya pada Selim dengan hati-hati. Tuan bos, panggil saja Tuan Emas. Dia bersedia memberi saya uang agar saya kembali ke pengadilan. Kata Selim, bisakah Master Emas saat ini bisa bertarung seperti ini? Teman itu berkata sambil mendesah di wajahnya. Selim membawa temannya ke Ariel dan memperkenalkannya. Namun, Ariel tidak mendengar sepatah kata pun dari kata-katanya. Saat ini, Ariel hanya ingin mencari tempat untuk pemanasan. Setelah sekian lama tanpa perlawanan, sel-sel pertarungan di dalam tubuh menjadi tidak terkendali. Seharusnya orang yang sama yang membuatmu kesusahan. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, Anda hanya dapat pergi ke markas mereka. Apakah Anda ingin ikut bersenang-senang? Ariel bertanya pada Selim. Markas besar, hanya Ariel saja. Pikiran pertama Selim adalah menolak. Menurutnya, meski Ariel bisa bertarung, dia langsung pergi ke markas. Ada begitu banyak orang di sana. Ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Tapi melihat penampilannya yang percaya diri, dia sepertinya tidak bercanda. Dan seperti yang dikatakannya, untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas,
Memang hanya ada respon positif. Lebih penting lagi, Selim ingin tahu apakah orang yang telah melecehkannya selama bertahun-tahun bukanlah orang yang sama. Ayo pergi, Selim berpikir sejenak dan berkata. Ariel tersenyum tipis, dan berjalan menuju sekelompok orang yang jatuh. Episode 587. Setelah di jantung bumi, metode Ariel cukup membuat orang biasa ketakutan. Ketika dia tiba-tiba menghancurkan seluruh lengan salah satu dari mereka, dia akhirnya menanyakan lokasi markas. Melihat pemandangan ini, rambut Selim di sekujur tubuhnya berdiri. Saat itu, sebagai seorang pemuda yang kaya, dia telah melihat banyak sisi gelap masyarakat dan mengenal beberapa orang dengan metode yang kejam. Tetapi dibandingkan dengan metode Ariel, mereka hanya dipisahkan oleh sebuah galaksi, dan mereka sama sekali tidak ada bandingannya. Tapi keadaan Selim masih dianggap bagus. Temannya sudah pucat karena ketakutan, dan tanpa sadar gemetar, masuk ke dalam mobil lagi. Ariel melaju menuju markas kalajengking itu. Di dalam mobil, Selim akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Ariel, "Siapa kamu?" "Tidak peduli siapa aku, selama tidak ada salahnya bagimu, tidak apa-apa," kata Ariel. Faktanya, dia sendiri sedikit terkejut dengan perilaku kekerasannya barusan. Sepertinya ada sedikit permusuhan yang melonjak di dalam hatinya. Bahkan dia sendiri tidak bisa mengendalikannya. Mungkin pengalaman di pusat bumi menyebabkan dia mengumpulkan terlalu banyak permusuhan. Anda tahu bahwa dia telah menembus seluruh pusat bumi. Tidak ada yang hidup. Meskipun demikian, Selim harus khawatir suatu saat tinju Ariel akan diarahkan padanya ketika menghadapi orang yang kuat seperti Ariel. Dia tidak ingin menghadapi siksaan yang begitu brutal. "Jika kamu khawatir aku akan berurusan denganmu, kamu hanya perlu mengingat satu hal, jangan mengkhianatiku," Ariel melanjutkan. Selim mengangguk tanpa sadar. Bahkan teman yang duduk di sebelahnya mengangguk. Datang ke markas gangster itu. Ini adalah klub malam. Pintu masuknya dikelilingi oleh banyak hal yang tidak terlihat seperti orang baik. Tato tersebut tampaknya adalah logo dari kelompok orang ini. Dan ekspresi cemburu di wajahnya menunjukkan bau mulut yang tidak sedap. "Ada begitu banyak dari mereka. Apakah kamu yakin ingin pergi?" Selim memandang orang-orang di luar klub malam. Ini di luar, orang itu tahu berapa banyak orang di dalam. Jadi Selim merasa bahwa pelarian yang baik adalah pilihan terbaik. Tidak peduli bagaimana satu orang bisa bertarung, bisakah lusinan orang lain dikalahkan? Namun, dia tidak meremehkan Ariel. Bagi Ariel saat ini, jumlah orang bukanlah suatu keuntungan. Apalagi mereka yang tidak memiliki kemampuan nyata. Seperti halnya anak-anak di taman kanak-kanak. Jika Anda takut terluka karena kesalahan, tetaplah di dalam mobil. Ariel mengingatkan Selim. Selim sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah keluar dari mobil. Jika Ariel tidak bisa mengalahkannya, dia akan segera naik taksi dan pergi. Setelah Ariel keluar dari mobil, temannya berkata kepada Selim, "Apakah dia gila? Dia memilih begitu banyak orang." Selim menggelengkan kepalanya dan memandang Ariel mencari mati melalui jendela mobil. Untuk beberapa alasan, keyakinan yang tidak bisa dijelaskan lahir di hatinya. Tampaknya meskipun ratusan orang, itu bukan lawan Ariel. Saya pikir dia mungkin benar-benar tidak memandang orang-orang ini di matanya. Saya pikir saya telah melihat banyak orang hebat saat itu. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang sekuat dia. Selim menghela nafas. Pria itu menelan air liur. Jika ini benar-benar mungkin, itu akan terlalu mengejutkan. Pasti akan lebih seru dari pertarungan besar di film. "Kalau begitu kamu benar-benar punya kesempatan untuk tidak menyerah," kata teman itu penuh harap. Selim mengangguk dengan berat. Dia telah menerima nasibnya sebelumnya dan tidak pernah berani memiliki harapan tentang kejadian ini. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya melihat fajar lagi. Dan fajar ini datang dari Ariel. "Penderitaan saudara kita akan pulih suatu hari nanti," Selim berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, Ariel sudah sampai di pintu klub malam. Sekelompok orang berkumpul di pintu. Apakah mereka berdiri atau jongkok sebelumnya? Berdiri saat ini dan menahan pintu. "Jangan bicara omong kosong. Biarkan bosmu keluar. Beri aku 3 pukulan dulu. Lalu aku akan mempertimbangkan apakah akan melepaskannya."
Kata-kata Ariel seperti guntur, mengejutkan semua orang. Tetapi orang-orang itu jelas tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Hanya saja dia ada di sini untuk menemukan kematian. Adegan berikutnya agak kacau. Ariel gesit dan berkeliaran di antara kerumunan. Sementara jeritan terus terdengar. Orang-orang terus berjatuhan. Lebih dari 20 orang. Itu benar-benar gagal menghalangi Ariel sama sekali. 3 menit kemudian, Ariel mendobrak pintu klub malam. Ledakan keras bergema di klub malam, meledakkan sekelompok orang yang sedang tidur. Siapa yang mengganggu tenaga kerja dan manajemen untuk tidur? Itu adalah hal yang mati. Keluar dan biarkan aku melihat siapa itu. Ada omelan di klub malam. Namun, dalam lingkungan yang redup, Ariel tidak dapat melihat berapa banyak orang yang ada. Tetapi terlihat jelas bahwa ada banyak orang yang mendengarkan suara itu. Siapa bos di sini? Ariel bertanya dengan keras. Seorang pria botak bertubuh besar dengan tato teratai muncul di depan Ariel. Seorang anak dengan wajah ganas yang bisa mengalami mimpi buruk. Kamu siapa? Berani ganggu aku istirahat? Pria botak itu bertanya pada Ariel tidak puas. Berlutut dan bersujud. Aku akan menghindarkanmu dari rasa sakit darah dan daging. Ariel berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, pria botak itu tercengang. Lalu dia tertawa dengan nada menghina. Di matanya, Ariel seperti orang bodoh. Di wilayahnya, dia benar-benar ingin dia berlutut dan bersujud. Wah, kamu tidak benar-benar memiliki mata. Kamu ingin aku berlutut dan bersujud. Apakah kamu sudah meminta saudaraku? Pria botak itu mencibir. Kalau begitu tanyakan saja. Begitu suara Ariel terdengar, seluruh tubuhnya bergerak seperti citah. Tiba-tiba beringas. Semua jenis jeritan yang menusuk hati terdengar di klub malam lagi. Dan bahkan Selim berdua bisa secara samar-samar mendengarnya di dalam mobil. Teman Selim menyeka keringat dingin dari dahinya. Dan berkata dengan takjub, Selim, orang ini benar-benar galak. Saya belum pernah melihat orang yang begitu galak dalam hidup saya. Jangan bilang kamu belum melihatnya. Aku juga belum melihatnya. Selim tersenyum pahit. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Ariel adalah lelucon. Tetapi sekarang dia tahu bahwa ketidakpercayaannya adalah lelucon. Tidak perlu mempertanyakan kekuatan Ariel. Orang yang kejam dan keji ini telah memusnahkan seluruh organisasi bawah tanah sendirian. Ketika Ariel keluar dari klub malam, dia menyeret pria botak yang setengah mati itu. Dengarkan saja pria botak itu bergumam. Saudaraku, jangan pukul saya salah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda selama Anda membiarkan saya pergi. Pria botak yang sombong dan sombong ini tidak pernah menyangka bisa dipukul seperti ini, di wilayah kekuasaannya sendiri. Dan tidak ada pengawalnya yang bisa berdiri. Ini terlalu tidak normal. Pria botak itu berpikir bahwa dia pasti telah memprovokasi setan. Bagaimana orang bisa begitu kuat? Sekarang kamu tahu untuk memohon belas kasihan. Sayang sekali sudah terlambat, Ariel berkata sambil tersenyum. Meskipun permainan ini tidak cukup hangat, tapi Ariel juga puas. Bagaimanapun, hampir tidak mungkin untuk meniru intensitas pusat bumi. Dia tidak bisa menuntut terlalu banyak. Seret pria botak itu ke mobil tanpa gerakan Ariel. Selim berinisiatif untuk keluar dari mobil. Ketika pria botak itu melihat Selim, dia sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu?" Selim tidak mengenal orang di depannya, tapi menilai dari keheranannya. Jelas terlihat bahwa dia sangat mengenal dirinya, yang membuat Selim sedikit membenarkan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Siapa yang menyuruhmu menggangguku? Selim bertanya. Pria botak itu terkejut bahwa masalah ini adalah rahasia. Dan orang-orang di belakangnya telah mengatakan bahwa dia harus merahasiakannya dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata si botak. Apakah Mustafa melakukannya? Selim bertanya dengan gigi terkatup. Pria botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa Mustafa? Aku tidak tahu. Ariel tiba-tiba mencekik leher pria botak itu, dan berbisik di telinganya. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jujur, aku akan mencekikmu sampai mati. Metode Ariel telah dilihat oleh pria botak besar itu. Dia percaya bahwa pria kejam seperti ini pasti bisa melakukannya. Dan saat tangan Ariel perlahan mengencang, napasnya menjadi semakin sulit.
Mengisyaratkan kematian ini membuat pria botak itu harus menganggukkan kepalanya untuk mengakuinya, dan berkata, "Ya, Mustafa, dia memintaku untuk berurusan denganmu. Dia memberiku banyak uang, jadi kamu tidak harus hidup." Bersambung.